Salam e-commerce dengan saya Dr. Hendra. Video kali ini kita membicarakan mengenai industri value chain, bagaimana perdagangan daring bisa mengubah bisnis dan juga teknologi dari perdagangan daring ini e-commerce hubungannya dengan disrupsi bisnis yang telah ada. Ya, kita mulai aja. Baik, bagaimana sih perdagangan daring ini mengubah bisnis yang telah ada? Karena struktur industri itu seperti ini ya. Kalau bicarakan mengenai konsep struktur industri, itu adalah bicarakan tentang sifat alamiah dari berapa orang yang bermain dalam industri tersebut ya, dan hubungannya dengan kekuatan penawaran mereka ya secara relatif. Jadi kalau perdagangan daring ini mengubah struktur industri dengan mengubah apa aja? Ada 5 hal yang diubah karena e-commerce ini ya, mengubah struktur industri yang telah ada. Pertama, tingkat persaingan antar kompetitor yang ada, yang telah ada. Lalu kedua, hambatan-hambatan untuk memasuki bisnis tersebut. Ketiga itu adalah ancaman-ancaman akan pelayanan substitusi atau alternatif pengganti. Keempat, kekuatan dari pemasok masing-masing perusahaan. Yang kelima adalah kekuatan pembelian dari penawaran dari para pembeli ya, dan juga konsep-konsep mengenai analisis struktural industri. Nah, begini, bagaimana sih perdagangan daring mengubah bisnis? Contohnya, kalau bicara mengenai trend of new substitute product, misalnya produk alternatif pengganti itu muncul. Video streaming, ya online langsung nontonnya, menggantikan DVD, menggantikan sistem penyewaan bahkan sistem penyewaan online, menggantikan booking online, misalnya di Traveloka misalnya, menggantikan para travel agent. Ini ancaman substitute produk dari e-commerce. Kemudian bicarakan mengenai bargaining power of buyers. Ini ketersediaan dari harga secara global, ya, dan juga informasi produk berubah menjadi kekuatan penawaran dari pembeli, ya. Kalau bicarakan mengenai barrier to entry, halangan untuk masuki bisnis itu hal ini bisa mengurangi namanya hambatan untuk memasuki bisnis. Contohnya adalah kebutuhan akan toko fisik. Dulunya kita harus sewa berapa ya? 25 juta per bulan sampai ratusan juta per bulan misalnya, ya. Salesforce, tenaga penjualan. Setiap kepala yang ada minimum UMR-nya 2 berapa juta, anggaplah 3 juta. 10 orang 30 juta per bulan. Ya. Namun penggerak pertama itu mungkin bisa meningkatkan halangan untuk masuk ya, untuk para pemain baru ini. Bargaining power supply. Tahu sistem pembelian online itu mengurangi ya bargaining power suppliers. Para pemasok berkurang tenaga mereka ya, kekuatan mereka menawar. Ya, karena juga mereka juga bisa mendapatkan keuntungan dari pengurangan pihak broker ya, orang penengah ini, intermediaries, mengizinkan mereka untuk langsung menjual ya kepada pembeli langsung ya. Oke. Lalu rivalry among existing competitors, meningkatkan kompetisi harga ya, dan juga mengekspansi pasar. Jadi ini e-commerce ini perdagangan daring telah berdampak terhadap struktur industri ya, dan juga kondisi kompetisi yang ada. Dari perspektif satu perusahaan, perubahan ini bisa mempunyai implikasi positif maupun negatif ya, tergantung pada situasinya. Dalam beberapa kasus, seluruh industrinya bisa terdisrupsi, terganggu. Namun pada saat yang sama, industri baru itu dilahirkan ya. Dari perusahaan-perusahaan individu bisa langsung naik, booming, prosper, atau bisa langsung hancur ya, doom ya, devastated, hancur. Nah, kalau bicarakan mengenai industri value chain, ini adalah sekumpulan aktivitas yang dilakukan oleh para pemasok barang, para pabrikan, para pengusaha kurir, para distributor, para retailer yang mengubah bahan baku menjadi bahan jadi, ya, jasa jadi. Jadi internet ini mengurangi biaya informasi dan juga biaya transaksi lainnya. Juga mengarah kepada efisiensi operasional yang sangat besar, ya. Mengurangi biaya-biaya, harga-harga, sehingga added value bagi konsumen. Contohnya seperti ini,
ini dulu dari supplier ke manufacturer, ya. Manufacturer lalu yang memakai supply chain management system, lalu ke distributor dulu, ada inventory management system, sistem pergudangan, retailer, ada customer response system ya ke customer. Sekarang ini melalui web bisa langsung alternative direct channel, mereka langsung aja mengurangi distributor retailer sehingga barang itu tiba di konsumen jauh lebih cepat dan jauh lebih kredibel dan jauh biaya lebih kurang ya. Maksudnya adalah lebih murah ya. Firm value chain ini kalau bicara mengenai firm value chain adalah aktivitas yang di mana sebuah perusahaan terlibat dalam menciptakan produk final dari bahan baku yang ada. Ini adalah setiap langkah itu menambahkan nilai tambah ya. Dampaknya dari internet adalah sudah pasti efisiensi operasional meningkat ya. Dari dulu tidak perlu banyak sales people, penyewa gedung, tidak usah lagi. Ya. Lihat aja, ini sekarang ada dapur bersama dari Grab dan GoFood ya. Ini termasuk firm value chain yang sangat efisiensi operasional sangat tinggi. Enable product differentiation, mengizinkan diferensiasi produk ya yang jelas, dan juga mengizinkan koordinasi yang tepat dari setiap langkah-langkah dalam rantai tambah perusahaan ini. Jadi e-commerce dan firm value chain ini seperti ini. Ada primary activities, ada secondary activities. Kalau yang namanya primary itu adalah inbound logistik ya, operation, outbound logistik, sales marketing dan after sales service. Kalau yang secondary activities ada administrasi, human resources ya, information system, procurement dan finance. Setiap perusahaan bisa dikenali dengan nilai aktivitas value adding mereka yang primary maupun secondary yang dilakukan dalam berbagai aktor dari perusahaan. Jadi sebuah perusahaan yang value chain-nya sederhana itu biasa melakukan 5 langkah yang primary value chain, yaitu inbound logistik, mereka lakukan operation, outbound logistik, ya, sales marketing, and after sales service. Firm value webs ya, ini adalah sebuah ekosistem bisnis yang dalam berjejaring ya, memakai teknologi informasi internet ya untuk berkoordinasi akan value chain ini dari seluruh bisnis partner yang ada. Firm value webs juga berkoordinasi para pemasok pada sebuah perusahaan dengan produksinya sendiri, kebutuhan produksinya sendiri, memakai internet-based supply chain management system, sistem manajemen pemasok ya, berdasarkan internet. Jadi bisa dikatakan seperti ini ya gambar besarnya. Firm of internet technology enable firm to create enhanced value web in cooperation with their strategic alliance and partner firm, customer and direct and indirect suppliers. Mereka memakai teknologi internet ya supaya mendapatkan nilai tambah untuk seluruh teman-teman strategi partner mereka ya, dan juga bisnis partner mereka baik konsumen, supplier maupun indirect supplier. Strategi bisnis ya, ini adalah rencana untuk menciptakan hasil kembali ya, profit ya, jangka panjang dari modal yang diinvestasikan. Ada 5 strategis yang memang generik ya. Ada product service differentiation, ada cost competition, ada scope ya, cakupan, ada focus on market niche ya, relung pasar ya, ceruk pasar, ada customer intimacy, semakin kepo konsumennya maka semakin bagus ya strategi tersebut ya. Nah, apa hubungannya teknologi perdagangan daring dengan bisnis model yang sudah terdisrupsi ya, terganggu. Jadi dengan adanya teknologi yang mengganggu ini bagi beberapa orang ya, bagi beberapa orang bisa menumbuh kembangkan perusahaannya dengan cepat ya. Maka terjadinya namanya gangguan digital secara dari dunia maya ya. Dengan teknologi yang ada, yang terus-menerus ada, sustainable teknologi, tahapannya adalah para distributor, para orang yang bisnis baru yang bisa mengganggu industri, memperkenalkan sebuah produk baru dari kualitas yang lebih rendah. Kemudian awalnya lebih rendah dulu, barusan mengembangkan produk tersebut jadi jauh lebih bagus ya, distributor tersebut, orang mengganggu pasar tersebut. Lalu produk baru menjadi unggul ya terhadap produk-produk yang telah ada. Akhirnya perusahaan-perusahaan yang sudah ada kehilangan pangsa pasar mereka. Ya, contohnya yang sederhana ya, bisa dikatakan adalah AliExpress misalnya.
ya, atau Lazada misalnya, ataupun JD.ID itu asalnya dari China, ya. Awalnya itu biasa aja, makin lama makin besar mereka, makin dipercaya orang, ya. Sampai jumpa dulu, salam e-commerce dengan saya Dr. Hendra. Yes.